Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini. Kemudian salawat berikan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaat di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ada satu pertanyaan kepada diri kita. Kalau sekiranya saja kita tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak lagi mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, apakah ada dampak yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah Allah itu akan rugi kalau kita tidak beribadah kepadanya, ataukah derajat Allah itu akan berkurang kalau sekiranya kita tidak mau taat kepadanya, tidak mau menyembahnya? Maka kalau sekiranya saja Allah itu berkurang derajatnya, atau Allah akan merasa rugi kalau sekiranya dia tidak disembah, maka saya katakan bahwa itu bukan Tuhan namanya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha hebat. Allah tidak, sekiranya saja kita tidak menyembah dia, maka tidak akan ada pengaruh sedikit pun kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kesiapakah keuntungannya kalau sekiranya kita sholat? Siapakah yang akan merasa untung, atau siapakah yang akan merasa dirinya akan tinggi kalau kita melaksanakan sholat, melaksanakan perintah yang diperintahkan Allah? Untungnya sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kita sebagai seorang muslim bisa merasakan sebenarnya faidah daripada sholat itu. Kita sebagai orang muslim yang melaksanakan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, maka kita sendiri yang merasakan begitu besarnya faedah daripada kita melaksanakan sholat. Satu contoh, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam gerakan-gerakan sholat itu, dalam kajian sains telah menunjukkan bahwa di situ dalam sholat itu ada namanya olahraga. Ya, kalau sekiranya saja kita melaksanakan sholat, maka berarti gerakan-gerakan itu sama seperti dengan olahraga dia. Bagaimana kalau kita takbir? Bagaimana kita kalau sekiranya kita ruku, sujud, semuanya ada faedahnya dalam diri kita. Jadi bukan faedahnya untuk Allah, tidak. Allah sama sekali pun tidak akan berkurang derajatnya kalau sekiranya kita tidak menyembah Dia. Bahkan malah kepada diri kita sendiri, kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, maka kitalah yang akan merasakan akibat daripada kita yang tidak melaksanakan salat, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Maka orang merasa dirinya hebat kalau tidak sholat. Enggak, saya katakan tidak, saudara. Malah itu suatu kebodohan pada dirinya sendiri. Kalau kau tak sholat, maka ada sesuatu hal yang akan terjadi pada dirimu, baik dunia. Satu contoh, saudaraku, saya dulu pernah merasakan dalam fisik saya yang saya rasakan sendirilah, ya kan?
bagaimana diri saya itu dulu tidak bisa tahan lama dalam duduk. Saya dulu penyakit saya itu tidak tahan lama dalam duduk. Entah apa nama penyakitnya saya tidak tahu. Tapi itulah yang saya rasakan dulu. Tapi bagaimana tuntunan sholat, kata Rasulullah, "Shallaitumu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Maka itu yang saya perbaiki sholat saya. Maka saya merasakan begitu besarnya faedah saya kalau melaksanakan sholat kita lima waktu. Maka alhamdulillah, dengan memperbaiki tata cara sholat saya, maka alhamdulillah penyakit yang tadi tidak tahan lama, duduk lama itu alhamdulillah hilang. Dan saya sekarang bisa lebih nyaman, saya meyakini bahwa itu karena saya melaksanakan sholat. Saya meyakini itu. Kemudian apalagi kalau kita melaksanakan sholat, maka faedah yang saya rasakan yaitu ketika saya melaksanakan sholat, maka jiwa saya akan terasa tenang. Kalau sudah jiwa tenang, maka pikiran pun tenang. Kalau sudah pikiran pun tenang, insya Allah kita akan merasakan diri kita kesehatan. Kenapa, saudaraku? Karena segala sumber penyakit itu lebih banyak terletak pada pemikiran kita. Kalau kita bagus dalam sholatnya, khusyuk, maka terus berharap kepada Allah, pemikiran kita tenang kepada Allah, maka insya Allah jiwa kita akan tenang dan pikiran kita pun akan tenang. Kenapa? Kita difokuskan dalam sholat itu, kita difokuskan untuk mengingat Allah, mengingat Allah semata. Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu risau memperhatikan hidup ini. Melihat orang yang begini, yang begitu, maka tidak terlalu risau. Maka begitu indah dalam sholat itu. Maka siapa yang rugi kalau tak sholat? Kita sendiri. Yang untung siapa kalau sholat? Kita sendiri yang untung. Allah itu tetap kuasa, Allah itu tetap hebat, Allah itu tetap maha perkasa. Jadi kalau sekiranya kita tidak sholat, kalau kita tidak keuntungan dan kerugian itu terletak pada diri kita. Sekian saudaraku, maka mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.